Ketemu lagi bosku. Posisi kita lagi sekarang berada di Tower 194. Ini memang lokal areanya berbatu semua kawan. Jadi pada prinsipnya kalau ada beberapa titik tower yang begini ini, salah satunya adalah ketika pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus di-cutting dulu. Karena kenapa? Ada beberapa titik tower kita itu memang seperti ini. Yang kedua, tempat posisi pondasi kita leg A, leg B, leg C dan leg D-nya itu memang masuk ke areal yang seperti ini. Jadi satu-satunya cara adalah kita melakukan pengukuran terkait masalah volumenya. Yang kedua, kita lakukan kondisinya diagonal profilnya seperti apa. Baru ketemu kubikasinya berapa puluh ribu di situ. Setelah itu baru kita lakukan gambar profile gitu ya. Jadi di sini sebelum kita lakukan pekerjaan sudah dilakukan kondisinya pengetesan sondir sama boring. Kalau kayak begini nggak mungkin boring kawan. Ini langsung pada kondisi titik pekerjaannya, yaitu dilakukan dengan kondisi cara sondir aja. Namun pelaksanaan pekerjaan di awal itu angkurnya aja udah nggak bisa masuk karena memang dari kontur kondisi tanahnya berbatu. Batuannya merupakan batuan solid atau rock solid gitu ya. Kalau ataupun sesuai dengan kondisi SNI atau peraturan kita yang diterapkan di Indonesia, maka kisinya berada di angka 250 kg per cm kuadrat, yang artinya memang dari atas permukaan sampai rencana kedalaman pondasi itu memang semuanya berbatu. Bisa dilihat ini adalah tower 194. Artinya memang kondisi tower ini hampir dari semuanya, dari kondisi top sampai ke pelnya itu berbatu semua. Jadi sudah dapat dipastikan kalau ataupun memang kenapa nggak pakai angkur bang gitu sistem pondasinya. Ya memang batuannya dia nggak benar-benar solid. Cuma hanya sebatas beberapa pecahan gitu, tapi itu lumayan besar. Kalau kondisi pondasi angkur itu benar-benar solid dari atas sampai bawah, kayak bongkahan gitu besar, dan kondisinya lebih lebar dari panjang kali lebar kali tingginya pondasi kita. Misalkan begini, kalau kondisi pondasi kita di lebarnya sekitar 3 meteran, maka untuk kondisi area lokal yang berada di pondasi berbatu seperti ini, maka luasan batuannya harus 4 kali atau 5 kali lipat daripada luasan pondasi kita. Namun kalau yang begini ini kan masih ada kira-kira berpasir. Kalau di kondisi lapangan pada kondisi tersebut atau di areal tersebut itu merupakan areal ini kawan, sorry agak belibet ya, merupakan areal jalur lahar dingin atau erupsi Gunung Agung. Jadi batuan solidnya cuma beberapa saja, di atasnya ada beberapa kayak material tanahnya seperti pasir gitu. Namun ketika sudah digali, di breaker gitu dengan kedalaman 1 meter, itu terdapat beberapa batu yang memang ukurannya lumayan besar gitu. Terus ada lagi kecil, bisa dilihat dengan kondisi yang ada di video di depan. Jadi prinsipnya begini, apakah nanti bisa dilakukan dengan kondisi pekerjaan seperti ini? Bisa dilakukan, namun dengan kondisi yang pekerjaannya harus pakai alat berat dengan kondisi breaker ini. Terus waktunya sampai berapa lama bang? Waktunya bisa jadi ini sampai berbulan-bulan atau berminggu-minggu, tergantung kondisi alat yang dipakai. PS berapa Anda mau pakai, 5, 100 atau lebih dari itu. Sehingga di depan bisa dilihat ada yang kondisi alatnya breaker, terus ada debu untuk kondisinya langsung ambil itu bebatuan supaya segera dipindahkan. Oke. Jadi perlu dihati-hati kawan, tidak semua lokal area pekerjaan kita itu ada tanahnya, ada pasirnya. Namun dapat dipastikan begini, kalau sudah lokal areanya seperti ini,
maka nilai pertanahannya bakalan gede. Oke. Bahkan sampai nggak terhingga kalau begini caranya. Artinya kenapa? Di situ tidak ada terdapat kadar air yang tertampung di sana. Langsung kering sempurna. Kalau ataupun ada air pun itu harus menunggu kondisi musim hujan. Dan kalau ataupun hujan pun dia tidak bisa menyerap kandungan air gitu ya. Ini juga ada beberapa titik tawar yang kondisinya antara campuran pasir dan batu. Yang namanya juga tempat kondisi ini jalur lahar dingin, maka memang sudah dipastikan posisinya hampir sama atau keadaannya hampir sama seperti yang tertera di video di depan. Oke, terus langkah praktisnya harus bagaimana untuk melakukan pekerjaan seperti ini? Tetap langsung di breaker saja sampai mencapai pile sesuai dengan gambar approval. Harus dilakukan, mau nggak mau harus dilakukan. Dengan kondisi demikian, maka tidak akan terjadi kegagalan konstruksi yang memang kondisinya tidak diharapkan oleh kita. Jadi benar-benar ente harus mempersiapkan beberapa waktu untuk benar-benar recheck, survei, terus kondisinya, analisa, approval gambarnya, analisa keadaan lapangannya seperti apa.